Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hasil dari data analisis deskriptif data multidimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data diabetes. Kami, sebelumnya perkenalkan nama saya Aryo Jati Pamungkas dengan nomor NIM 1030 123 00214. Perkenalkan, saya Galih Anggito Abimanyu dengan NIM 1030 123002300. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 103 0123 00067. Boleh selanjutnya Rizky baik. Di sini adalah scatter plot dan korelasi BMI dan diabetes. Kita pertama ini ada data ya, namanya itu scatter plot data dari BMI hubungan data BMI dengan diabetes. Nah, variabel X itu sebagai BMI dan variabel Y adalah sebagai diabetes. Nah, kita bisa lihat di sini ada scatter plot untuk data dari BMI atau variabel X-nya adalah BMI dan diabetes sebagai variabel Y-nya. Di sini itu garisnya itu ke atas ya, menuju lurus. Sehingga kita dapat menyimpulkan ya di sini bahwa eh, pada dat pada pada data BMI ya itu dia berbanding lurus dengan diabetes, yang artinya dia berbanding lurus dengan positif yang memungkinkan memungkinkan untuk terkenanya penyakit diabetes. Jadi semakin tinggi datanya ya, semakin menaik, maka semakin tinggi pula untuk terkena penyakit diabetes. Nah, untuk slide-nya boleh digeser. Nah, yang kedua adalah scatter plot dan korelasi. Nah, scatter plot dan korelasi ini dari data heart disease dan diabetes. Nah, jadi heart disease ini sebagai variabel X dan diabetes ini sebagai variabel Y. Nah, kita lihat di sini ada scatter plot untuk heart disease dan diabetes. Nah, di sini tidak ada garisnya ya. Tidak ada garis lurus ataupun turun, naik ataupun turun itu tidak ada. Berbandingan lurus positif, dengan negatif itu pun juga tidak ada. Tetapi di sini ada titik di pojok-pojoknya nih. Di pojoknya masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa dari data heart disease ini menunjukkan bahwa jadi data dari heart disease ini tuh tidak mempunyai pengaruh ke data diabetes, sehingga dapat disimpulkan bahwa heart disease ini tidak dapat memicu atau sangat kemungkinannya untuk kecil untuk terkena penyakit diabetes ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Galih Anggito Abimanyu. Dipersilakan untuk Galih untuk menjelaskan slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, di slide ini kita akan membahas mengenai scatter plot dan korelasi antara hipertensi dan diabetes. Nah, dari data ini, X-nya itu sebagai hipertensi dan Y sebagai diabetes. Nah, di scatter plot ini tidak ada garis yang naik atau turun atau yang positif negatif, dan hanya ada titik-titik di pojok-pojok. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipertensi ini tidak ada pengaruhnya terhadap penyakit diabetes. Dan untuk korelasi dari hipertensinya adalah 0,1978232. Selanjutnya kita akan membahas mengenai scatter plot dan korelasi antara umur dan diabetes. Di sini variabel X-nya sebagai umur dan Y sebagai diabetes. Dari data ini, garis menunjukkan ada kenaikan dan penurunan.
Jadi di umur 20 dan sampai umur 70 itu mengalami peningkatan. Jadi artinya semakin tinggi umurnya atau semakin banyak umurnya, maka semakin rentan pula terkena penyakit diabetes. Dan untuk umur yang lebih dari 70 itu mengalami penurunan. Jadi sudah tidak rentan kena penyakit diabetes. Untuk korelasinya 0,258008. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya kita akan membahas scatter plot dan korelasi antara glucose level dan diabetes. Di sini variabel X-nya sebagai glucose dan Y sebagai diabetes. Nah, di scatter plot ini juga mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi di sini karena ini ada kenaikan yang sangat signifikan atau sangat ekstrim pada scatter plot, jadi artinya glucose level ini atau glukosa sangat berpengaruh pada penyakit diabetes. Karena dari scatter plot itu garisnya naik secara signifikan atau ekstrim. Jadi untuk korelasi glucose level adalah 0,419558. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Rizky. Terima kasih Gali. So next slide-nya adalah scatter plot dan korelasi hemoglobin dan diabetes. Dari scatter plot yang tampil di PPT, PowerPoint bisa kita lihat. Garis hemoglobin saat mendekati 7 naik dengan drastis melewati 1 di diabetes. Jadi resiko terkena penyakit diabetes dari hemoglobin ini sangat tinggi. Lalu korelasinya juga yaitu 0,416603. Lanjut. Jadi analisis kesimpulan dari hasil data yang kita dapatkan menunjukkan bahwa terdapat dua fitur data yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyakit diabetes. Di antara data tersebut adalah HbA1c level atau data hemoglobin yang tadi barusan memiliki garis yang sangat signifikan saat mendekati 7. Jadi resiko penyakit diabetes sangat tinggi. Dan blood glucose level juga yang memiliki garis yang positif naik ke atas secara signifikan. Nah, pada data blood glucose level merupakan data dengan scatter plot dan korelasi paling tinggi. Pada data blood glucose level mempunyai korelasi 0,4, 19558. Sedangkan data lainnya memiliki korelasi yang lebih rendah seperti age memiliki korelasi 0,258008. BMI memiliki korelasi 0,2143574. Lalu hemoglobin memiliki korelasi 0,4006603. Hypertension atau hipertensi memiliki korelasi 0,1978232. Dan heart disease atau penyakit jantung memiliki korelasi 0,1717208. Pada data yang memiliki nilai korelasi paling rendah, kemungkinan terkena penyakit diabetesnya sangat kecil. Berbanding terbalik dengan hemoglobin dan blood glucose level yang memiliki korelasi yang sangat tinggi dan juga kenaikan yang signifikan di angka tertentu. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.